Seberapa sering dia mau WA, kirim WA? Seminggu sering sih waktu Sering ya? itu. Mungkin karena gini, aku cuma berpikirnya ya Mas, waktu itu kan memang lagi lockdown, terus beberapa stasiun TV, acara TV yang mungkin pada apa ya, nggak seaktif dulu, betul. Jadi mungkin ya Dia punya waktu. Iya punya waktu gitulah. Mana ada sih kalau orang dunia entertain kalau sibuk mah terus masih sempat video call atau gimana, kecuali orang yang diprioritaskan. Nah, aku merasa saat itu aku bukan orang yang diprioritaskan. Apa kabar Tisa? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, apa kabar Sule juga? Allah. Jadi wajahmu ada di mana-mana nih. Wajahmu ada di mana-mana. Iya, gimana? Gimana ceritanya kok tiba-tiba kamu dihubung-hubungkan sama Sule sama Natalie Holzer? Awalnya semua kebetulan. Serba kebetulan? Semua serba kebetulan. Gimana kebetulannya? Kebetulannya karena sehari sebelum istri Kang Sule, Natalie, upload postingan story yang nangis. Nangis. Itu ada sedikit wawancara satu stasiun TV lah gitu. Terus awalnya ya cuman mereka melemparkan pertanyaan gitu seputar karir gitu ya. Sekarang kesibukannya apa gitu. Terus sampai akhirnya mereka bertanya-tanya aja sih soal, maksudnya aku kan dulu model seksi ya. Terus sampai sekarang juga masih model. Masih seksi ya? Kan ya? Masih seksi ya? Masih. Iya, terus ya udah mereka nanyain apakah ada beberapa selebgram, artis mungkin yang mungkin nge-DM atau ngerayu aku gitu. Ya banyak ada ya? Beberapa. Banyak ya? Gitu, banyak. Pasti laki-laki kan? Iya, laki-laki alhamdulillah. Ya, banyak. Salah satunya Kang Sule. Iya, saya nggak sebut namanya sih saat itu. Waktu itu justru nggak nyebut nama ya? Nggak nyebut nama sama sekali. Jadi waktu itu cuma nyebut inisial S, udah. Terus digali-gali lah terus. Coba deh diliatin Kak ini chatnya. Udah diliatin doang. Emang kata-katanya aja ya? Iya, cuma kata-katanya doang. Ya nggak tahu lah. Ya setelah itu malam harinya ya apa gimana, terus dapat kabar dan Natalinya posting yang posting story, di Instagram. Iya, story terus yang dikait-kaitkan. Jadinya ya kelihatannya memang kebetulan gitu. Tapi kamu kenal kan sama Sule? Kenal ya? Kenalnya deket, jauh, atau tengah-tengah? Kenal lah, tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah ya? Oke, pernah pacaran gak sih? Enggak kok. Enggak ya? Tapi dia sering nge-DM ya? Ya, DM dulu sampai memang move ke WhatsApp. Oke. Emang suka ya kolan-kolan doang, udah gitu sih. Nggak pernah ngajak ketemu atau jalan gitu? Kalau ngajak ketemu tapi nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Sayang banget ya nggak ketemu ya? Sangat disayangkan ya. Kalau misalnya pas ketemu kamu bisa diajak ini dong, menikah dong. Karena ketemu waktu itu kan pasti 2019 ya masih ya? 2020. 2020 sebelum menikah dong ya? Saat lockdown menyerang. Saat lockdown menyerang, Kang Sule menyerang kamu dong. Menyerang dalam tanda kutip dong. Menyerang apa? Seberapa sering dia ini seberapa sering dia mau WA, kirim WA? Seminggu sering sih waktu itu. Mungkin karena gini, aku cuma berpikirnya ya Mas, waktu itu kan memang lagi lockdown, terus beberapa stasiun TV, acara TV yang mungkin pada nggak seaktif dulu, betul. Jadi mungkin ya dia punya punya waktu gitulah. Mana ada sih kalau orang dunia entertain kalau sibuk mah terus masih sempat video call atau gimana, kecuali orang yang diprioritaskan. Nah, aku merasa saat itu aku bukan orang yang diprioritaskan. Karena aku yakin Kang Sule pasti punya opsi lain banyak. Oke. Dia punya beberapa opsi ya. Salah satunya adalah Tisa Erni. Salah satunya adalah istrinya. Nah, waktu itu belum menikah dong? Atau belum? Ya kita kan mana tahu udah deket apa gimana. Enggak deh, Sule sama
Sule sama Natali itu ketemunya juga sebentar. Iya. Sebentar kok. Belum ini kok. Habis itu kan waktu itu pernah collab bareng. Habis itu. Tahu loh saya, tahu dong. Sebelum itu saya masih wawancara Natali kok. Oh, wawancara Natali. Natali dulu waktu masih Ratu Amer. Oh, Ratu Amer. Iya. Iya dong. Iya ya saya udah. Oke. Terus tapi nggak sempet ini ya. Ada kata-kata cinta nggak sih? Kata-kata cinta. Enggak, saat itu aku lebih banyak dikasih motivasi untuk lebih pede, lebih berani lagi dengan diri sendiri gitu. Karena saat itu aku selalu mikir kayak gini, latar belakang gua, rekam digital gua kurang baik dalam arti banyak yang mungkin mengumbar aurat, seksi gitu. Kadang kan juga kadang ngebatin ya Mas, gitu, kadang ngebatin. Jadi kayak insecure dengan diri sendiri, apakah gua bisa mendapatkan laki-laki yang mau nerima gua apa adanya yang latar belakang gua kurang begitu. Ya, dibilang baik nggak? Mau, ada lah yang mau. Kang Sule waktu itu juga pasti mau. Jadi Kang Sule itu motivator yang bagus dong ya? Yes, benar itu, motivator yang baik. Motivator yang bagus. Kamu jadi semangat setelah itu? Semangat saat itu semangat benar. Cuman saat itu benar-benar kayak apa ya? Kan lockdown juga nih, mikir kan juga aku. Oh iya ya, sendiri. Saat itu kan juga lebaran sendiri kan gitu. Waktu lebaran dia kirim nggak? Kirim ini nggak? Apa tuh? Kirim. Saling ucap-ucapan doang sih, sering kayak gitu. Kenapa kalian nggak ketemu? Akunya sih Mas yang nggak mau ketemu bener. Serius? Serius, swear. Tapi dia pengen banget. Pengen ketemu, biasanya udah ngopi aja, kamu pasti suka ngopi apa gitu, udah ini dekat lokasi syuting gini gitu. Tapi nggak mau. Kenapa kamu? Alasannya kenapa nggak mau? Saat itu tuh gini loh Mas, aku juga punya hubungan ini ya, menantikan kekasih. Kepastian. Ya, jadi saat itu aku memang kamu punya hubungan sama orang lain? Aku punya hubungan sama orang lain. Takutnya nih aku kalau ketemu sama orang, aku kan orangnya biasanya rasa nggak enaknya tuh ada gitu ya. Takutnya, aku selalu takut jatuh cinta sementara persoalan hati dan perasaan aku tuh belum selesai dengan orang sebelumnya. Oke. Nah, responmu pertama kali ketika ngelihat Natali itu memposting di storiesnya dengan berurai air mata, enough is enough, gimana? Iya, gimana ya? Kaget juga sih, maksudnya masa iya sih karena gua, tapi gue tetep yang kayak nyantai aja, kayak nggak mungkin deh gua gitu. Terus ya benar-benar santai karena aku nggak sampai. Nggak mungkin dia tahu karena nggak nyebut nama ya? Iya, terus aku juga kan mikirnya aku belum lihat sama sekali juga sih yang bentuk wawancara itu udah ke-upload sampai kayak gimana. Aku juga nggak tahu dikemas kayak gimana gitu. Jadi nanti setelah 2 hari, setelah banyak yang nge-DM lah, aku akhirnya baru mempelajarin. Bener ya, iya juga pas juga ya gitu. Iya, terus disangkut pautin sampai banyak komentar-komentar apa yang gua posting di Instagram, apa yang orang komen jauh banget gitu. Jadi aku lagi explore alam saat itu kan dari Majalengka gitu kan. Explore alam gitu di sana. Terus cuma yang komen apalah pelakor apa segala macam. Terus coba aku lebih pahami lagi sebenarnya mereka dulu seperti apa sih bentuk kebahagiaannya sampai akhirnya gue benar-benar diserang gitu loh dengan. Kamu dituduh sebagai pelakor? Iya. Oh, padahal kan sebetulnya kamu kenal dia sebelum menikah ya? Iya, sebelum menikah. And setelah menikah nggak pernah berhubungan lagi? Nggak pernah lagi, jadi hilang kontak itu udah dari Agustus sama Kang Sulenya. Agustus 2020. Mungkin inilah berhenti kontak-kontakan. Iya, Agustus 2020? Tapi masih tahu WhatsApp-nya gitu kan. Terus ada notifikasi muncul setelah bulan 11 apa bulan 12. Kang Sule udah mengganti nomor gitu kan ada notifnya kan kalau di WhatsApp. Iya, betul. Ya wes aku kan udah ngerti juga lagian gitu kan. Aku mikir maksudnya ya nggak ada hubungan kok. Ya udah sekedar gitu doang. Waktu Kang Sule menikahi Natali, kamu sedih nggak? Terharu lah, lebih pada terharu. Oh iya, bukan patah hati kan? Wah enggak lah, kan konteksnya nggak ada pacaran ya. Kan nggak pacaran. Jadi sebetulnya waktu dia menikah terharu seneng ngeliat kebahagiaan orang lain. Nggak terharu banget juga, cuman gini, saat itu aku juga bener orangnya kan dari dulu nggak begitu gila dengan berita selebriti, nggak banget gitu. Jadi udah nikah, ini nikah loh sama banyak lah orang ini Ratu Amer lah atau apa, ya nggak masalah
gitu ya, maksud gue nggak masalah. Terus aku mikir, oh saat itu aku cuma diam dan lihat berita doang. Saat itu juga lagi lewat depan TV ya, terus ada apa ya, acara TV gitu, terus nge-expose mereka, terus Sule nikah gini. Terus Instagram juga banyak kan yang upload pernikahannya yang datang berkunjung. Ya udah aku mikir, oh bener Kang Sule bener-bener nggak ngelihat latar belakang orang. Iya. Bukan berarti gue mikir dia cocok loh sebetulnya, nggak ngelihat latar belakang orang. Seandainya kalau waktu diajak menikah sama Sule mau? Aku belum tahu sih saat belum itu. tahu ya. Iya. Oke. Jadi memang Sule benar-benar nggak ngelihat orang ya, Ratu Ameranya dinikahin ya. Iya. Dan langsung pakai Hijab ya. Kamu seandainya mualaf lo lagi. Iya, kamu bayang. Iya, benar mualaf. Seandainya kamu waktu itu dilamar terus harus pakai hijab, mau nggak? Saat itu posisi saya belum siap. Lagi masih belum jelas ya. Iya, sama belum persoalan cintamu ya. Iya, belum. Iya, aku nggak pernah mau Mas kalau misalnya jalin hubungan nih persoalan hati, perasaan cinta. Aku tuh belum selesai tuntas dengan orang kemarin gitu. Sekarang persoalanmu cintamu gimana? Masih ada sih, meskipun ya begitulah. Oh, oke. Jadi sekarang masih dengan orang yang sama. Orang yang sama, kok lama banget ya ketidakpastiannya? Bukan nggak ketidakpastian sih, cuman ya profesi sih sebenarnya yang buat jadi akhirnya mungkin komunikasi jarang gitu doang. Profesinya apa dia? Ada deh Mas. Ada deh, dikat aja. Oke. Tisa, by the way, kamu sebenarnya memulai semuanya ini dari mana nih? Model seksi, model dewasa, sinetron atau apa nih? Kamu mulai karirmu dari mana? Dunia entertain. Iya, entertain. Kalau di dunia entertain, awalnya kan sampai merantau ke sini kan bukan karena dunia entertain ya. Nah, kamu merantau ke Jakarta ini tahun berapa? Aku sebenarnya kalau bener-bener stay-nya 2018 awal. 2018 awal. Siapa yang bawa dan kenapa kamu harus ke Jakarta? Enak-enak di mana? Kendari. Oh, Kendari. Enggak, saat itu gini. Aku kerja di bagian pengadaan alat kesehatan rumah sakit juga gitu. Terus aku dipindahkan di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Enggak, kamu kerjanya di Jakarta apa di daerah? Di Jakarta Timur. Awalnya di daerah. Terus dipindahin ke Jakarta. Pindah deh, karena dulu bolak-balik aja kan suka nge-entertain gitu ya. Oke. Ngurus proyek gitu, alat pengadaan kesehatan rumah sakit. Sambil ngeliat sana ya. Oh ya, alat kesehatan rumah sakit. Setelah itu ya udah gitu. Awalnya cuma nemenin, ada teman yang lagi casting di Puncak gitu. Entah jadi figuran apa gimana, tiba-tiba aku lagi angkat telepon. Ya namanya orang Makassar, kalau angkat telepon kan heboh kayak emosi gitu kan. Terus tiba-tiba saudaranya tuh, ya udah coba tuh dia tuh cari kebetulan lagi saat itu dia nyari peran untuk orang yang antagonis. Ya udah jadi aku gitu. Ya udah mulailah di situ, tapi ya aku nggak pernah ada mikir sampai punya bakat di situ. Saat itu kan cuman mikir waktu kecil lihat sinetron itu loh, Bidadari apa sih? Bidadarinya. Bawang putih, bawang merah. Oh, bawang merah iya, putih. Nia Ramadhani ya, Mama Shanda, iya. Kayak pengen jadi pemain film, aktor gitu. Tapi makin kesini biasanya dapat peran itu yang antagonis mulu, sementara gue kayak ngerasa gue baik loh gitu, kayak gitu loh. Lama-lama kelamaan diajak model-model gitu, ya udahlah gitu ya. Jadi kamu sempat mulai dari figuran-figuran, terus akhirnya mulai keterjun ke model-model dewasa itu di majalah apa atau di kesempatan apa? Waktu itu dulu pernah di Maxim, tapi di Filipina. Di Filipina? Oh, berarti udah ke Filipina? Pernah, sekali doang, tapi saat itu foto di sana? Iya, kontes foto yang agak sedikit ini lah. Seseksi apa ya? Seseksi apa ya? Sampai batas bikini doang. Masa? Nggak sampai ada nakednya? Wah, enggak, jangan. Jangan kalau nggak ketahuan. Oh, jangan, parah banget, bener. Parah banget itu kalau kayak jadi, gitu. Jadi bikini berarti atas sama bawah tutup? Tutup ya. Kamu, bikini doang. Siapa yang kok bisa kamu hebat banget bisa ke ini? Enggak, saat itu lagi cari yang memang ke Asia banget. Jadi kayak yang kulitnya tuh tonnya gelap-gelap gitu, yang natural. Ini ya? Iya. Ini mah udah putih sekarang di Jakarta mah. Dulu agak gelap dong? Gelap mah. Tapi orang
Justru lebih suka nyari yang kayak gitu? Iya, lebih sensual gitu. Oke, jadi tahun berapa itu? Tahun 2018 juga? Wah, itu mah 2016. Oh, jauh sebelum itu ya? Jauh sebelum itu. Dulu mah masih di SMA. Masih di SMA ada acara person gitu kan. Tiba-tiba ada fotografer yang suka kayak hunting foto gitu. Dapat aja mukanya ke aku gitu kan. Dan terus mikir, emang gue bisa jadi model ya emang? Gitu kan. Tapi ini mukamu asli kan, wajahmu asli kan? Aku cuma operasi hidung. Hidung aja? Hidung doang. Jadi yang semuanya asli? Asli. Semuanya? Semuanya asli, alhamdulillah. Asli. Jadi dari atas sampai bawah semuanya asli? Semua ya? asli, alhamdulillah. Oke, jadi cuma hidung aja? Hidung doang. Sedikit di sini? Iya, waktu itu mancung juga sih. Oke, mancung ikutin juga? Ikutin papa. Oh, papamu mancung? Mancung. Papamu itu orang tuamu orang mana? Orang Bugis kok. Orang Bugis ya? Oke. Tisa, sekarang kamu makin dikenal ya karena peristiwa ini. Kamu merasa beruntung nggak? Kalau merasa beruntung, ini pertama bukan prestasi ya? Iya. Oke. Ini sedikit gimana ya? Aduh, sama. Ada agak malunya atau agak nggak enaknya atau apa? Ada nggak enaknya juga gitu. Ya karena ini menyangkut rumah tangga orang lain ya. Kalau malu-maluin emang gue juga bener-bener asli pelakor gitu kan? Enggak gitu. Ya? Ini baru tuduhan. Belum pernah jadi pelakor? Hah? Belum pernah jadi pelakor? Belum pernah jadi pelakor. Udah pernah belum? Pernah dibohongin sama laki gitu. Dipikir katanya belum nikah, ada yang kayak ternyata gitu. Tahu-tahu udah menikah. Ternyata udah menikah, lama baru ketahuan. Ya, namanya juga Tisha masih anak-anak kecil yang mau setia polos gitu kan, terus dibegoin sama buaya darat. Iya, tapi sekarang nggak mungkin bisa dibohongin dong ya? Iya. Bohongin bisa ya, bohongin bisa, tapi kalau dibohongin nggak mungkin bisa ya? Nggak bisa. Bohongin bisa? Bohongin. Dia mau bohongin aku. Iya, kamu yang bohongin mereka. Oh, bohongin. Jadi, Tisha, dulu yang kamu dari daerah, kamu nekat ke Jakarta itu karena apa? Nekat karena selalu mikir kayak, aduh, kalau bicara merantau Jakarta tuh aku udah sakit di sini nih. Kenapa? Ada peristiwa yang menyedihkan? Menyedihkan. Mengharukan. Kamu ceritain, aku pengen tahu. Kamu seorang yang aku kenal sebagai seorang yang berpenampilan selalu seksi, tampaknya selalu seksi, tapi kamu punya masa lalu yang kayak gimana? Aduh, kok bisa nangis banget sih di sini? Jadi awalnya tuh Jakarta, karena aku nggak mau dipaksa nikah. Oh, dipaksa menikah di sana? Nggak dipaksa banget sama mama, cuman aku mikir kayak gini, aku kan tulang punggung nih di keluarga. Jadi gue 5 bersaudara, saudara gue yang 4 nih semua nggak punya jiwa, bukan berarti gue ngejelekin atau nggak punya jiwa petarung gitu. Selama ini yang benar-benar berani bisa sampai keluar kota. Jadi sebelum ke Jakarta aku udah merantau ke Samarinda, Balikpapan, Batam juga pernah, sampai ke Singapura juga pernah, ke Surabaya, udah keliling udah juga. Nah, kamu ke kota-kota yang kamu sebutin tadi ngapain? Aku kerja? Iya, kerja. Jadi aku SPG rokok sama. Oh, SPG rokok. Jadi kamu pernah jadi SPG rokok? Pernah. Kamu mau bener-bener gak malu? Nggak malu, meskipun waktu itu di judge-nya kan kurang baik karena kan pakaiannya pasti agak sedikit seksi banget. Ya. Iya. Tapi untuk di daerah Sulawesi, di daerah timur sana masih agak sopan lah, nggak bisa. Nggak sependek yang di Jawa ya? Bener. Oh ya, banyak banget. Iya gitu deh. Jadi merantau dulu, setelah itu karena faktor ekonomi ya dari orang tua gitu. Terus, orang tuamu dua-duanya sebagai apa? Kalau mama dulu cuman dagang doang, jadi jualan baju bekas gitu, namanya RB ya kalau di Kendari. Kendari namanya RB, baju-baju yang udah pernah dipakai orang ya? Dari luar negeri Oke. Bawa ke Indonesia. Itu papamu sebagai apa? Sama jualan kue sih kalau mama. Kalau papa sopir taksi. Sopir taksi ya? Ada di sana sopir taksi? Ada. Dan kamu bener-bener sebetulnya anak yang pengen membantu orang tua dong ya? Banget. Banget. Dan aku salut sih sama kamu nggak malu mengakui bahwa orang tuamu itu
bukan orang yang berlebihan gitu, orang yang susah ya. Emang orang susah. Susah ya. Dan kamu gak malu mengakuinya? Iya, nggak pernah malu. Sayang aja tuh sama mama papa. Justru sayang sama papamu, sayang banget ya. Sayang mama papa. Masa terberat pernah nggak sih kamu mengalami masa yang sangat berat dalam hidupmu? Waktu waktu jadi SPG, terus waktu memulai baru membina karir di Jakarta? Pernah. Jadi dulu mama agak sedikit banyak terlibat utang gitu. Beberapa bank, koperasi, rentenir juga pernah. Iya. Aku bukan cerita aib orang tua. Iya. Pernah. Karena memanage keuangan itu memang susah ya. Oke. Tingkat anaknya juga banyak soalnya ya. Iya, tingkat jual beli. Tanggung jawab ibu soalnya kan, karena papa itu saat itu ya sopir taksi berapa ya 3 hari kalau bawa uang 10.000, 13.000 pulang gitu. Ya udah, jadi anak-anaknya pada, soalnya mama ini misalnya nih kakak aku masuk SMA kakakku masuk kuliah, jadi kayak barengan terus itu. Jadi biayanya berlipat-lipat. Tapi sementara waktu itu ada bencana yang ada kebakaran di pasar tempat mama jualan. Terus nggak bisa lagi muter karena modalnya udah habis. Ya udah akhirnya numpuk, jadi mama cuman kerjanya gali lubang tutup lubang aja kan, jadinya gitu. Kayak gitu. Terus aku mikir ya udah Tisha coba di holdin lagi kuliahnya gitu. Saat itu lagi semester 1 sih. Ini waktu dari SMA udah ngalamin itu. Dari semenjak SMA itu udah ngalamin banget gitu. Jadi bantuin mama jualan di sekolah. Kamu pernah jualan di sekolah berarti? Jualan apa Tisha? Jualan kue gorengan. Jualan kue gorengan ya. Emang kamu pernah ngalamin kayak gitu ya? Iya. Dan pengalaman itu membentuk kamu menjadi seorang yang sangat kuat mentalnya. Kuat banget. Kamu nggak malu. Iya. Kadang-kadang nggak mudah menyerah. Nggak pernah sih menyerah. Banget. Pernah susah makan gitu nggak? Wah pernah banget. Susah makan sampai makan singkong doang. Pernah cuma makan singkong doang? 3 hari dah itu, 3 hari 4 hari ya. Kuat ya? Iya, cuma makan singkong di apain tuh, diremas-remas sama mama, habis dikukus kan singkongnya. Iya. Terus diremas-remas kasih garam, ya udah dicocol sama sambal udah makan. Itu aja gitu. cukup ya? Mama suapin sama kakak apa gitu, cukup sih. Tisha, masa lalumu kayaknya sepertinya keras banget ya. Banget. Dan sekarang kalau kamu dalam posisi sekarang, kamu masih rasa sayangmu sama mama dan papa nggak pernah berkurang kan? Nggak pernah, sayang banget. Sama saudara-saudaramu juga nggak pernah berkurang? Nggak pernah, sayang banget. Kamu anak keberapa? Keempat ya? Oh, justru anak keempat, bukan anak pertama? Bukan. Berarti kamu punya kakak dan adik? Iya, kakak adik. Oke. Kamu kalau sekarang makan enak di Jakarta nih, makan di hotel atau di restoran mewah, restoran yang enak, ingat nggak sama orang tua mama? Ingat banget. Jadi biasanya kan pas di Jakarta teman-teman ngajak makan apa gitu ya. Biasanya kan pada story ya, sekarang udah pada story. Aku suka jaga perasaan mama gitu. Mungkin memang nggak begitu aktif, maksudnya di sosial media liatin aku. Tapi kan beberapa mungkin ipar aku atau kakak aku kalau misalnya lihat makan gitu, aku jadi nggak enak hati gitu kayak. Iya, benar sih. Itu sikap yang baik sih, karena kamu mikirin perasaan keluarga ya. Iya banget. Terus di Jakarta itu kamu harus tampil, ya kalau di depan kamera kan harus tampil yang wah banget gitu. Merasa ini nggak ya, merasa ada beban nggak? Sementara kan kamu ada orang tua, ada keluarga, ada adik yang mungkin hidupnya sederhana gitu. Kalau dibilang beban, ya hidup kalau nggak ada beban ya susah juga. Bukan hidup namanya, beban juga. Cuman ya gitu, tetap semangat aja sih. Nggak mau jadiin itu beban. Prinsip hidupmu apa sih? Prinsip? Prinsipnya aku ngelakuin sesuatu hal itu yang bermanfaat bukan untuk diri aku sendiri, tapi bermanfaat buat semua orang. Dan buat gua kita nggak diberi hidup itu bukan sekali, udah berulang kali. Setiap kita bangun tidur kita selalu diberikan hidup.
Lantas kita nggak boleh merasa bahwa waktu tidak berguna, karena waktu sangatlah berguna. Sangat berguna ya. Oke, kamu katanya mau udah dapat di Naga Suara sekarang dan akan melempar album baru ya? Ini single terbaru ya, judulnya Aku Beruntung. Aku Beruntung. Aku Beruntung itu kayaknya hampir mirip dengan kejadian ini ya, ada kejadian rame-rame, sementara pas kamu mau ngeluncurin album Aku Beruntung. Itu udah tidak disetting sama sekali? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Aku Beruntung itu single album dangdut atau album pop? Dangdut. Dangdut ya? Dance. Kamu kayak Siti Badriah gitu dong? Iya, insya Allah. Yang dangdut ini ya. Semoga ini ya. Cerita tentang apa Aku Beruntung itu lagunya? Ceritanya tentang seorang wanita yang cantik menawan, yang diperebutkan banyak lelaki, tapi dia milih-milih laki-laki itu, dan ternyata dia akhirnya menemukan laki-laki yang benar-benar sesuai dengan keinginan dia gitu. Beruntung, cakep mungkin ya, berprestasi, mapan dan sebagainya. Laki-laki yang kamu impikan itu yang seperti apa? Biar kamu itu beruntung banget. Yang mapan pasti, seiman, yang punya jiwa kemanusiaannya tinggi. Kemanusiaan berarti mungkin kebijaksanaannya ya. Mungkin dari Departemen Sosial kali. Terus ya, yang apa ya? Yang bertanggung jawab Mas, bertanggung jawab ya. Iya. Sama kamu dan keluarga dong, sayang sama bukan kamu. Cuman aku aja, aku bisa menilai dari apa profesi dia sekarang gitu, apa tanggung jawab dia seperti apa gitu, dengan hal kecil itu aja. Pacarmu yang sekarang gimana? Udah memenuhi kriteria tadi nggak? Memenuhi sih. Memenuhi ya? Memenuhi aja. Udah berapa lama berhubungannya? Kita udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Udah sih selalu dibahas gitu. Cuman balik lagi, profesi kita sangatlah jauh berbeda banget. Profesimu ini, profesi dia apa? Dari tadi muter ya? Iya. Apa ya? Kalau profesi aku kan di dunia entertain ya. Tidak terlepas dengan jiwa glamor pastinya. Sementara dia? Pemerintahan, pengabdian negara. Oh, pengabdian negara. Iya. Ini berarti aparatur negara ya. Militer lebih. Oke. Ya nggak apa-apa dong. Gitu deh. Dia bisa menerima kan? Bisa, alhamdulillah, dengan keluarganya juga pelan-pelan coba diberi pengertian. Cuman kadang dilema juga sih Mas. Dilemanya kenapa? Profesi aku kerjanya harus seperti apa gitu ya. Sementara kan kadang membentuk image kayak gimana gitu. Tapi ya udah, kadang dalam hati ya udah, semoga nanti waktu yang ngejawab. Kalau semuanya butuh waktu. Iya, proses ya. Kalau jodoh. Semanapun dia perempuan juga pasti akan balik lagi dengan habitatnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Gitu. Kamu pengen jadi ibu rumah tangga ya one day ya? Banget. Someday. Tisa, pembicaraan yang menarik, pembicaraan yang lucu karena ada Sulenya, tapi terus berluaran mata kalau cerita masa lalu. Iya, selalu tuh, nggak tahu dah. Iya ya. Kadang. Tapi itu ekspresi yang jujur banget, nggak dibuat-buat kan, itu bener-bener. Tisa, thank you banget.